Sahabat dimanapun berada, saya masih dalam suasana liburan. Namun insya Allah kita tetap bisa belajar di TikTok bersama. Kali ini kita akan membahas tentang harta bercampur suami istri saat cerai atau meninggal. Menurut fatwa ulama mutakhirin, terutama dari kalangan madhab Syafi'i, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 159, kita kaji bareng-bareng ya. Kitab ini sebenarnya kitab yang biasa dikaji di dunia pesantren yang terkenal, kitab kuning. Baik, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtalata malu zawjaini. Ihtalata telah bercampur malu harta zawjaini, kedua suami istri. Walam yu'lam, dan tidak diketahui, li'aima aksaru, bagi di antara keduanya, aksaru yang lebih banyak. Wala qarinata, dan tidak ada bukti yang jelas, tumaiju, yang membedakan, ahadahuma, salah satu dari harta keduanya. Wasolat, dan terjadi bainahuma, di antara keduanya, furqatun, perpisahan, cerai, au mautun, atau pisah kematian, karena mati, meninggal. Lam yasiha, tidak sah, li ahadihima, bagi salah satu dari keduanya, wala warisihi, dan tidak pula bagi ahli warisnya. Apa yang tidak boleh? Tasarrufun, melakukan tindakan, menggunakan, membagikan, fi syai'in minhu, pada sesuatu darinya, qabla tamyid, sebelum pemisahan, penentuan hak yang jelas, mana milik istri, mana milik suami, yang jelas, harus jelas dulu, wajib. Aw sulhi, atau perdamaian, kesepakatan, kalau tidak jelas. Illa ma'a sahibihi, kecuali bersama pemilik pasangannya. Ijla marjiha, karena tidak ada penguat, faktor yang membuat salah satu lebih kuat bukti kepemilikannya. Kama qalu, sebagaimana ulama fuqaha telah berkata, telah menerangkan, bimali, pada harta, waqtalato hamamuhuma, harta yang bercampur, seperti hamamuhuma, pemandian mereka yang dibangun. Ini ulama mencontohkan harta yang bercampur pada sebuah rumah yang ada kamar mandinya. Kesimpulannya, jika harta suami dan istri bercampur sehingga walam yu'lam li ayyihima aksar, tidak diketahui siapa yang lebih banyak. Wala qarinata tumaiju ahaduhuma, dan tidak ada bukti yang membedakan yang jelas. Wa salat bainahuma furqatun aw mautun, lalu terjadi perceraian atau kematian. Jadi pisah itu bisa pisah karena cerai, hidup, bisa pisah karena kematian. Lam yasihha li ahadihima wala warisi, maka tidak sah bagi salah satu pihak, wala warisi, atau ahli warisnya. Apa yang tidak bolehnya? Tasarrufun fi syai'in minhu qabla tamyiz, yaitu untuk menguasai atau membagi harta tersebut sebelum dilakukan pemisahan yang jelas. Idla marjiha, karena hal ini tidak ada faktor yang menguatkan klaim salah satu pihak. Kama qalu fima lau ikhtalato hamamuhum, pendapat ini berlaku sebagaimana kaul ulama telah memberikan contoh terkait harta yang tercampur pada pemandian mereka. Ya, lau ikhtalato hamamuhum. Contoh, nilai rumah 200 juta. Bukti pengeluaran kamar mandi 10 juta dari istri. Pembagiannya dikembalikan dulu yang 10 juta ke istri. Karena selama itu ada bukti bahwa
Yang membangun kamar mandi itu uang istri dengan catatan bukti. Sisa 190 juta. Kan semuanya misalkan 200 juta. 10 juta kamar mandi, 190 juta rumah. Misal, maka uang yang bercampur rumah nggak jelas notanya dibagi 2 sama rata. Masing-masing berarti 95 juta. Catatan jika salah satu pihak biasanya berpenghasilan lebih banyak, kebiasaan nyata, ya, suluh atau kesepakatan boleh mengikuti kebiasaan. Biasanya dibagi 2. Itu sebenarnya kalau tidak jelas milik siapa. Prinsip ini berlaku saat perceraian maupun setelah salah satunya meninggal. Itulah kutipan fatwa ulama tentang kewajiban melakukan pemisahan harta yang jelas sebelum dibagikan.